Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja amin ya rabbal alamin. Dan kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Nyatuin. Ini musim yang bagus, cuaca yang bagus buat ngambil bahan dongkelan ya teman-teman ya. Nah, dan kita mau berbagi tips gimana caranya menanam bahan dongkelan tanpa mengalami stres berat teman-teman. Nah, buat supaya cara berbagi kita ini lengkap, makanya kita langsung ambil bahannya dari kebun, langsung kita dongkel, langsung kita praktekin supaya bener-bener lengkap gitu, udah kurang lebih ya enggak. Pulang. Ini videonya panjang amat bang ya ampun, cuman 25 menit teman-teman ya kan. Nah 25 menit kita dapat ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat teman-teman, apalagi yang pemula. Bagaimana kita tanam bahan dari dongkelan, dari mulai cara ngegali ya kan, dari mulai cara nyeleksi akarnya, terus juga dari bagaimana kita nanti ngurusin hasil dongkelannya sampai tanamnya teman-teman ya kan. Nah makanya ikutin sampai selesai, jangan sampai ada yang kelewat supaya ilmunya kagak cuma-cuma ya kan. Nah supaya manfaatnya ada. Oke dah, langsung kita ikuti pendongkelannya dulu teman-teman nih. Kebenaran bahan yang kita dongkel ini kagak ngasing dah buat kita semua ya kagak. Sancang alias Premna microphylla teman-teman ya kan. Dan kita dongkel buat bahan bonsai kontes pastinya. Berarti ada tips dan trik dong bang. Ya iyalah. Nah tips yang paling pertama itu kita pressing batang jangan terlalu pendek ya kan. Nah karena kita harus menyediakan banyak mata tunas,
Jadi kira-kira kurang lebih 15 sampai 20 atau 1 jengkal dah kita sisain batangnya. Nah, terus ini tips yang kedua, kita galinya muter, teman-teman. Galinya muter, melingkar gitu kan. Nah, sesuai bahan yang ada. Artinya kita nyiapin sisa akar kurang lebih 1 jengkal juga. Nah, itu tips yang kedua. Kita bakal terus ngedongkel dulu nih teman-teman ya. Kita pengen tahu apakah ini wisancang dia punya punya akar nuncep apa kagak gitu kan, maksudnya punya akar tunggal yang masuk ke dalam apa kagak. Nah, kalau kagak berarti gampang kita ngegalinya. Ini sih kayaknya serba kebenaran nih teman-teman ya. Di samping ngegalinya kita gampang, kebenaran juga tanahnya ini basah. Jadi kita kagak perlu ngebungkus ya kan. Nah, kagak perlu ngebungkus pakai lakban gitu ya kan. Karena intinya ketika kita ngedongkel ini, bagaimana caranya sebagian tanah yang ada di bongkotan bahan ini kagak lepas teman-teman ya kan. Kagak ancur gitu kan, kagak merosot. Karena itu adalah tips yang ketiga ya. Jadi kita jangan sampai kedongkel kagak ada tanahnya, kedongkel akarnya doang yang kelihatan. Nah, biasanya kalau yang kedongkel akarnya mulu itu tingkat stresnya akan ada. Apalagi kalau akar rambutnya ampe bersih, ampe kagak ngikut ke bawah ya kan. Nah, di musim yang lagi banyak air begini, pembusukannya jahat bener teman-teman kalau begitu. Alhamdulillah deh, kagak pakai waktu lama dia kedongkel juga ini kan. Nah, ngos-ngosan juga sih. Tanahnya mesti ke bawah teman-teman. Nah, kita bersihin dulu. Kita mau lihat aja nih akarnya kayak apa. Tapi kelihatannya sih akarnya bagus nih teman-teman. Akarnya mekar ya kan. Nah, kita tinggal nanti lanjut ke tips-tips saat penanaman.
ke penanaman. Tapi tadi kita rendam dulu teman-teman ya. Nah, kita rendam dulu supaya tanahnya itu pada pada longsor, tanah di bagian bawah ya kan. Nah, karena apa? Karena kita harus buang akar yang bagian bawah nih teman-teman. Kita cuma harus nyisain beberapa senti aja. Itu karena nanti kita nyiapin akar yang sesuai dengan kedalaman pot gitu ya. Nah, itu tips yang keempat pastinya. Kita buangin akar, kita bersihin, kita periksa akar-akar yang lukanya kagak bagus ya kan. Nah, supaya dia punya luka yang bagus. Setelah itu kita udah pastiin akar rambutnya ini enggak terlalu banyak kita buang teman-teman. Yang kita potong-potongin itu akar yang rusak kena linggis ya kan. Nah, akar yang rusak waktu tadi ngedongkel. Nah, kemudian juga akar yang memang agak panjang. Lanjut langsung tanam. Kita siapin media tanamnya, kita siapin potnya, dan kita siapin tatakan potnya nih teman-teman ya. Nah, kalau soal tanam nih kayaknya sih di mana aja boleh nih teman-teman. Maksudnya begini, kalau emang kita mau ground bisa ground teman-teman, tapi udah pasti disiapin tatakannya gitu ya. Kalau kita mau tanam di pot dan melakukan penanaman semi ground, udah pasti itu bisa juga. Tapi biasanya kalau tanam di pot itu kita juga harus ngelihat ukuran batang bahan yang ada ya teman-teman ya. Nah, kalau lebih dari lingkar batangnya 10 cm harus di ground teman-teman ya, sebab pembesarannya itu cukup lama. Tapi kalau sekitaran di bawah 5 cm batang-batang utamanya itu kita bisa tanam pakai pot kayak gini ya. Nah, dan tentu saja bisa kita lakukan penimbunan pot ya, atau dengan metode semi ground. Udah ada sisa tanahnya begini, kita yakin kan gitu kan, kagak bakalan stres karena memang masih ada akar-akar rambut yang masih punya menyimpan nutrisi karena tanahnya emang ke bawah. Nah, begitu ya. Nah, dan cara tanamnya ini nanti kita harus tanam dengan seimbang, artinya kedalaman media tanam yang kita siapin dengan jarak tatakannya itu jangan terlalu tinggi ya teman-teman ya, karena itu nanti bakalan numbuhin akar yang lebih lagi nantinya. Jadi ketika kita pindah ke pot yang dangkal, jadi kita bakal potong-potong lagi dah ya kan. Nah, ini harus kita perhatiin juga karena udah pasti persiapan seperti ini sekaligus persiapan buat ketika pindah ke pot dangkal.
Itu tadi beberapa tips menanam bahan bonsai dari dongkelan supaya tidak mengalami stres berat ya teman-teman ya. Yang pertama, saat mendongkel, saat melakukan pressing, sisakan minimal 1 jengkal untuk menyediakan mata tunas yang tumbuh lebih banyak agar kita bisa menyeleksinya tanpa kehilangan pilihan. Yang kedua, kita bisa menggalinya memutar sesuai keadaan bahan dengan menyisakan akar kurang lebih 10 cm sampai 1 jengkal juga. Nah, setelah itu kita bisa menghilangkan akar bagian bawah ya untuk menentukan atau menyesuaikan saat bonsai kita tanam di pot dangkal. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan pembersihan akar-akarnya. Yang terluka harus kita bersihkan, kemudian menyisakan akar rambut. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa melakukan penanaman warik itu dengan ground ataupun di dalam pot dengan memberi tatakan. Kalau di dalam pot kita harus kasih lubang ya supaya ada akar yang bisa keluar dan mencari nutrisi melewati pot yang kita siapkan, atau apa yang kita sebut sebagai metode ground semi atau semi ground. Kemudian yang keempat, harus kita kasih talang juga ya teman-teman. Kita kasih karpet talang karena kita harus memberi media tanam yang lebih, atau kita bisa menguruknya sampai melewati pangkal batang. Dan kemudian tips yang terakhir, kita nggak ribet-ribet kalau kita tanam cara seperti ini karena kita membawa sebagian tanah dari asalnya, jadi nggak perlu sungkup nih teman-teman ya. Kita cukup taruh di tempat yang teduh sekitar 50-50 dapat cahaya matahari. Setelah itu tinggal kita tunggu pertumbuhan tunas-tunas baru. Oke, sekian tips-tips dari kita, semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang menonton video kita. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel kita. Semangat berkarya, salam satu hobi. Bersama Bonsai Imaji, kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.